penghujung tahun 2021, bumi Nusantara dilanda musibah yang tidak pernah terduga sedikit pun. Dan kini tahun 2022 yang masih menjadi misteri. Kisah dan sejarah di Nusantara dari tokoh terdahulu ternyata sudah menggambarkan apa yang akan terjadi di zaman yang akan datang. Percaya atau tidak hal tersebut, tetapi banyak yang terbukti kebenarannya. Seperti halnya pesan terakhir dari Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi berpesan pada warga Pajajaran yang ikut mundur pada waktu ia sebelum menghilang. Pesan terakhir Prabu Siliwangi selalu mengundang rasa penasaran, sebab amanat ini penuh dengan misteri. Banyak dari pesan yang disampaikan Prabu Siliwangi dirasa sangat relevan jika dikaitkan dengan keadaan zaman seperti saat ini. Lantas, seperti apa isi pesan dari Prabu Siliwangi tersebut? Berikut pesan terakhir dari Prabu Siliwangi. Perjalanan kita hanya sampai di sini hari ini. Walaupun kalian setia kepadaku, tapi aku tidak boleh membawa kalian dalam masalah ini. Aku membuat kalian susah, miskin, dan ikut merasakan lapar. Kalian boleh memilih untuk hidup ke depan nanti, agar besok lusa kalian bisa kaya raya, senang, dan bisa mendirikan lagi Pajajaran. Bukan Pajajaran saat ini, tetapi Pajajaran yang baru, yang berdiri oleh perjalanan waktu. Pilih. Aku tidak akan melarang, sebab aku tidak pantas menjadi raja yang rakyatnya kelaparan dan miskin. Dengarkan, yang ingin tetap ikut denganku memisahkan diri ke selatan. Yang ingin kembali lagi ke kota cepat memisahkan diri ke utara. Yang ingin berbakti kepada raja yang berkuasa cepat memisahkan diri ke timur. Yang tidak ingin ikut siapa-siapa cepat memisahkan diri ke barat. Dengarkan kalian yang di timur, harus tahu kekuasaan akan turut dengan kalian dan keturunan kalian nanti yang akan memerintah saudara kalian dan orang lain. Tapi kalian harus ingat, nanti mereka akan memerintah dengan semena-mena. Akan ada pembalasan untuk semua itu. Silahkan pergi. Kalian yang di sebelah barat, carilah oleh kalian Kisantang, sebab nanti keturunan kalian yang akan mengingatkan saudara kalian ke orang lain. Suatu saat nanti, apabila tengah malam dari Gunung Halimun terdengar suara minta tolong, itu adalah tanda semua keturunan kalian dipanggil oleh yang mau menikah di Lebak Cawene. Jangan sampai berlebihan, sebab nanti telaga akan banjir. Silahkan pergi. Ingat, jangan menoleh ke belakang. Kalian yang di sebelah utara, dengarkan, kota yang kalian datangi tak akan pernah kalian temui. Hanya padang yang perlu diolah. Keturunan kalian kebanyakan akan menjadi rakyat biasa.
Adapun yang menjadi penguasa tetap tidak mempunyai kekuasaan. Suatu hari nanti akan kedatangan tamu. Banyak tamu dari jauh, tapi tamu yang menyusahkan. Jadi waspadalah. Semua keturunan kalian akan aku kunjungi, tapi hanya pada waktu tertentu dan saat yang diperlukan. Aku akan datang lagi menolong, membantu yang susah, tapi hanya mereka yang bagus perangainya. Apabila aku datang, tak akan terlihat. Aku berbicara, tak akan terdengar. Memang, aku akan datang, tapi hanya untuk mereka yang baik hatinya. Mereka yang mengerti dan satu tujuan, yang mengerti tentang harum sejati, juga mempunyai jalan pikiran yang lurus, juga bagus tingkah lakunya. Ketika aku datang, tidak berupa dan tidak bersuara, tapi memberi ciri wewangian. Semenjak itu, Pajajaran hilang dari alam nyata. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak selain nama untuk mereka yang berusaha menelusuri. Tapi suatu saat nanti ada yang mencoba supaya yang hilang bisa ditemukan kembali. Tapi bisa saja menelusuri harus memakai dasar. Bisa saja menelusuri banyak yang sok pintar dan sombong. Suatu saat nanti akan banyak hal yang ditemui, sebab aku banyak dilarang oleh pemimpin pengganti. Ada yang berani terus menelusuri sambil melawan, melawan sambil tertawa. Dialah anak pengembala. Rumahnya di belakang sungai, pintunya setinggi batu dan ditutupi pohon, handelem dan hanjuang. Apa yang dia gembalakan bukan kerbau, bukan domba, bukan pula harimau ataupun banteng, tetapi ranting pohon dan daun kering. Dia terus mencari mengumpulkan semua yang dia temui, tapi akan menemui banyak sejarah atau kejadian. Setiap zaman mempunyai sejarah dan setiap waktu akan berulang, dan itu lagi. Dengarkan, yang saat ini memusuhi kita akan berkuasa hanya sementara waktu. Tanahnya kering, padahal di pinggir sungai Cibaten. Disitulah negara akan pecah oleh kerbau bule yang digembalakan oleh orang tinggi yang memerintah di pusat kota. Semenjak itu raja-raja dibelenggu dan orang kita hanya akan menjadi suruhan. Tapi kendali itu tidak terasa sebab semua dipenuhi serba murah. Semenjak itu pekerjaan dikuasai monyet. Suatu saat nanti keturunan kita akan sadar, tapi sadar seperti bangun dari mimpi, dari yang hilang dulu, sehingga banyak yang terbongkar, tapi banyak yang tertukar sejarahnya. Banyak yang dicuri, bahkan dijual. Keturunan kita banyak yang tidak tahu bahwa zaman sudah berganti. Pada saat itu geger di seluruh negara. Pintu dihancurkan oleh mereka para pemimpin, tapi pemimpin yang salah arah. Ia memerintah bersembunyi, pusat kota kosong, kerbau bule kabur, negara pecah di serbu monyet. Keturunan kita enak tertawa, tapi tertawa yang terpotong. Sebab pasar habis oleh penyakit, sawah, tempat padi, kebun, perempuan hamil oleh penyakit, semuanya diserbu oleh penyakit. Turunan kita
takut segala yang berbau penyakit. Semua alat digunakan untuk menyembuhkan penyakit, sebab sudah semakin parah. Yang mengerjakan masih bangsa sendiri, banyak yang mati kelaparan. Semenjak itu, keturunan kita banyak yang berharap bercocok tanam sambil sok tahu membuka lahan. Mereka tidak sadar bahwa zaman sudah berganti cerita lagi. Lalu sayup-sayup dari ujung gemuruh burung menetaskan telur, riuh seluruh bumi. Sementara di sini ramai oleh perang, saling menindas antar sesama, penyakit bermunculan di sana sini. Lalu keturunan kita banyak yang mengamuk tanpa aturan. Jelas banyak yang meninggal tanpa dosa. Jelas-jelas musuh dijadikan teman. Jelas-jelas teman dijadikan musuh. Mendadak banyak pemimpin dengan caranya sendiri. Banyak anak kecil sudah menjadi bapak. Yang mengamuk tambah berkuasa, mengamuk tanpa pandang bulu. Yang putih dihancurkan, yang hitam diusir. Kepulauan ini semakin kacau. Banyak yang mengamuk hanya karena beda tawon. Seluruh nusa dihancurkan, tetapi ada yang menghentikannya. Dia adalah seseorang dari seberang, lalu berdiri lagi menguasai dari orang biasa. Tapi keturunan penguasa dahulu kala dan ibunya adalah seorang putri Pulau Dewata. Semenjak itu berganti lagi zaman, ganti cerita. Setelah bulan muncul di siang hari, disusul oleh komet yang terang benderang. Di bekas negara kita berdiri lagi negara. Negara di dalam negara, dan pemimpinnya bukan keturunan Pajajaran. Lalu akan ada penguasa, tapi penguasa yang mendirikan benteng yang tidak boleh dibuka, mendirikan pintu yang tidak boleh ditutup, membuat pancuran di tengah jalan, memelihara elang di pohon beringin. Memang penguasa buta, bukan buta pemaksa, tetapi buta tidak melihat segala penyakit dan penderitaan. Sekalinya ada yang berani mengingatkan, yang diburu bukanlah penderitaan, tetapi orang yang mengingatkannya. Semakin maju semakin banyak penguasa yang buta tuli. Penguasa sambil menyembah berhala, lalu anak-anak muda banyak yang salah jalan. Aturan hanya menjadi bahan omongan, karena yang membuatnya bukan orang yang mengerti aturan itu sendiri. Wajar saja bila kolam semuanya mengering, pertanian semuanya busuk, bulir padi banyak yang diselewengkan, sebab yang berjanji banyak tukang bohong. Banyak orang pintar, tapi pintar berbohong. Pada saat itu datang pemuda. Datangnya memakai baju putih, sorban hitam, sambil menyanding sarung tua. Membangunkan semua yang salah arah, mengingatkan yang lupa, tapi tidak mau mengalah, maunya menang sendiri. Mereka tidak sadar, langit sudah merah, tapi mengepul dari perapian. Alih-alih dianggap pemuda berjanggut, ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, lalu mengacak-acak tanah orang lain, beralasan mencari musuh, tetapi mereka sebenarnya sengaja membuat permusuhan. Waspadalah, sebab mereka nanti akan melarang untuk menceritakan Pajajaran, sebab takut ketahuan. Banyak dari mereka yang cari gara-gara selama ini. Penguasa yang buta semakin berkuasa, melebihi kerbau bule. Mereka tidak sadar zaman manusia sudah dikuasai hewan.
Kekuasaan buta tidak berlangsung lama, tetapi perbuatan mereka kepada rakyat sangat di luar batas. Mereka akan mendapatkan balasan nanti saat muncul anak gembala. Di situ akan banyak huru-hara di satu daerah yang ikut-ikutan menyerobot dan bertengkar. Yang bertengkar diam tersadar, ternyata mereka memperebutkan hanya pepesan kosong, sebab tanah sudah habis oleh mereka yang punya uang. Setelah gunung gede meletus, disusul 7 gunung ribut. Orang sudah memaafkan negara bersatu. Kembali Nusa Jaya, sebab berdirinya Ratu Adil. Tapi siapa Ratu Adil tersebut? Dari mana asalnya sang ratu? Nanti juga kalian akan tahu. Cari oleh pemuda itu. Silakan pergi, jangan menoleh ke belakang.